الحمد لله الحمد لله الذي أعطانا وكفانا، الذي نهانا عن الغضب ونهانا عن الغيظ في قلوبنا. اللهم صل على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أرسل رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يبشر لمن اتقى والنذير لمن عصى. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله وعزكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد فاز من اتقى وقد خاب من انتظر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jami'al hadirin wa zumratal mu'minin azza wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, tiada henti, tanpa lelah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amaliyah ibadah dan juga berusaha sekuat mungkin menjauhi apa yang telah dilarangnya. Di antara hal-hal yang dilarang oleh Allah yang perlu kita jauhi adalah al-ghadab. Al-ghadab adalah marah. Sifat yang juga harus kita hindari, kita berusaha mujahadah, latihan untuk kita jauhi adalah sifat al-ghadab atau marah. Jami'al hadirin wa zumratal mu'minin azza rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berwasiatlah kepadaku," kata sahabat tadi. Jawab Rasulullah, "La taghdab, janganlah kamu marah." Faradda miraran, kemudian sahabat tadi matur lagi sampai berulang-ulang lagi. Hanya itu Rasulullah, wasiatkan lagi kepadaku. Apa kata Rasulullah? La taghdab, janganlah kamu marah. Jami'al hadirin wa zumratal mu'minin azza wa rahimakumullah. Marah dalam perspektif Islam, sebagaimana tema khotib pada siang hari ini, pengertian marah adalah al-ghadabu huwa taghayyurun yahsulu inda ghilyani damil qalbi, kata Imam Al-Jurjani. Bahwasanya marah itu adalah suatu perubahan yang mana disebabkan oleh gejolaknya hati, yaitu perubahan di hati maupun di tubuh kita, disebabkan oleh gejolaknya hati karena suatu dendam, karena mengumpat, atau karena masalah lainnya para hadirin. Itu adalah definisi marah menurut Imam Al-Jurjani. Kemudian betapa pentingnya kita mencegah amarah, betapa pentingnya kita menghindari amarah di dalam diri kita. Sebagaimana orang yang bisa menguasai amarahnya, maka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "La taghdab walakal jannah," kata Rasulullah. Janganlah kamu mudah marah, maka walakal jannah, maka kamu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jami'al hadirin wa zumratal mu'minin azza wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain, dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya, umpama kita mampu marah, umpama kita kuasa untuk marah, tetapi kita mampu menahannya, maka oleh Allah dipersilahkan telah memilih hurul ain, bidadari yang ada di surga. Jami'al hadirin wa zumratal mu'minin azza wa rahimakumullah.
betapa efek besar marah para hadirin. Baik efeknya pada diri kita maupun efek secara sosial dan maupun dari dampak kesehatan. Itu juga dalam beberapa fakta atau penemuan medis, seseorang yang mudah marah, seseorang yang gampang marah, atau seseorang yang terus-menerus marah, maka akan membentuk hormon yang dibentuk oleh hormon yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah para hadirin. Jika terus-menerus, maka orang yang mudah marah menurut penelitian medis, maka dapat menyebabkan penyakit yang sangat bahaya termasuk tekanan darah tinggi. Dalam medis, seorang yang mudah marah bisa meningkatkan tekanan darah 180 per menit. Yang normalnya biasanya 60 sampai 80 per menit, maka ketika marah akan meningkatkan tekanan darah sampai 180 menit per menitnya, maka hal ini juga akan berdampak pada kesehatan para hadirin. Maka disebut dengan silent kill, yaitu pembunuh yang tidak bisa diketahui, termasuk tekanan darah tinggi. Di antaranya penyebabnya adalah stres karena marah. Kemudian pertanyaannya, apakah semua marah itu jelek? Apakah semua marah itu dilarang? Apakah semua marah itu tercela? Ternyata para hadirin, marah itu ada yang tercela, juga ada yang baik. Marah yang baik adalah dicontohkan sebagaimana Nabi Musa ketika beliau naik ke Gunung Tur untuk menerima suhud, untuk menerima kitab suci. Lalu di belakang umatnya yang diwakilkan oleh Nabi Harun, di situ mengumpulkan perhiasan untuk dibuat, yaitu sapi, anak sapi kemudian disembah. Lah ini Nabi Musa marah sekali. Lah ini adalah marah untuk meluruskan dari hak yang batil ke hak, ke yang hak. Maka marah demi hal yang hak, marah demi agama itu diperbolehkan. Contoh lagi marah yang diperbolehkan adalah, tetapi marah yang positif yang saya maksud. Marah positif yang diperbolehkan adalah marah jika mana anak kita tidak mengaji, marah jika anak kita tidak sekolah, marah jika anak kita tidak kita didik dengan pendidikan yang baik, marah jika agama kita diinjak-injak, marah bila mana negara kita dijajah oleh orang kafir. Ini adalah marah yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Ini pun marah harus didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marah yang dilarang itu sangat jelas. Marah yang didasarkan hawa nafsu, fanatisme buta, karena egoisme. Marah-marah yang seperti ini adalah marah yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai gulat. Laisa sadidu bisyur'ah, walakinna syadid man malaka nafsahu indal ghadab. Orang yang pemberani, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai gulat, yang kuat, yang kekar, yang semua orang takut padanya, bukan itu. Walakinna syadid man malaka nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat adalah dia yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia marah-marah ini. Jangan hadirin wa suratan mu'minin azza wa rahmatullah. Oleh karenanya, ketika kita terlanjur marah, ketika kita sudah marah, maka solusinya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Maka jika kita terlanjur marah, maka segera kita diam. Itu anjuran dari Rasulullah. Atau jika suatu majelis ada pertengkaran yang tidak dapat kita hindari, maka segera kita tinggalkan tempat tersebut. Dalam hadis lain, jika kita marah dalam keadaan berdiri, fal yajlis, maka duduklah. Ketika duduk kita masih marah, maka fal yantaji, maka kita tidurlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis lain, ketika kita ingin segera meredahkan amarah, marah merupakan ibarat sebuah api, maka bisa dipadamkan dengan air. Maka ketika kita marah, maka kita berwudu, lalu sholat, lalu berzikir kepada Allah. Itu adalah cara-cara untuk menghilangkan amarah dari diri kita, para hadirin. Semoga oleh Allah kita diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk meningkatkan kualitas kesabaran kita,
memupuk untuk terjauh dari sifat marah kita, sehingga kita menikmati, menjalankan, meresapi hakikat eksistensi dari halal bihalal, yaitu wal kadhiminal ghaidha. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah bisa menahan dari marah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jami'al hadirin wa zumratal mu'minin azzakumullah. Demikian tugas singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi khotib khususnya dan bagi panjenengan khususnya. Amin umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'tana wa kafa. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammadin ursila wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa azzakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. فقد فاز من اتقى وقد خاب من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بالملائكة المحسسة بالقدس وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها كلامك وسنة رسولك ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتأتي بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم.